Sana Kamang TV, bersua kembali bersama kami Sultan RA. Pada siang hari ini kami berkesempatan akan meliput tentang keberadaan gedung Kamang Sayo Kota Pekanbaru. Dan setelah kita masuk di Jalan Purwodadi, di ujung nanti itu ada belokan seperti yang di tayangan tadi. Di belokan itu kita akan lihat ke kiri. Kiri itu ada namanya Jalan Kamang. Dan setelah kita mengikuti Jalan Kamang itu sudah kelihatan keberadaan gedung IKKS Pekanbaru. Gedung ini cukup gampang untuk dikenali karena ketinggiannya juga gampang kelihatan dan kelihatan dari jalan utama. Di Sana Kamang TV, inilah keberadaan gedung, dan gedung ini dibangun dari swadaya masyarakat Kamang Sayo Kota Pekanbaru. Dan gedung ini bisa dimanfaatkan untuk agenda seperti pertemuan, wirid, arisan, dan sebagainya. Dan gedung ini juga bisa dipergunakan untuk kegiatan olahraga seperti bulu tangkis, dan juga disewakan buat siapa saja yang akan menggunakannya. Setelah kita tadi berkeliling mencari kondisi gedung dan luar dan di dalam, untuk lebih jalehnya kita akan tanya ke Uda atau ini kita pengurus Kamang Sayo Pekanbaru seperti apa dan bagaimana keberadaan gedung Kamang Sayo Pekanbaru. Dari Pak D, Ruzet ini mungkin di Sana Kamang Sayo ingin tahu gedung Kamang Sayo Pekanbaru itu awalnya seperti apa dulunya? Mungkin dari dulu kan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sana Sadonyo dan Ed, Ketua IKKS Jabodetabek sebagai kontributor Kamang TV. Selamat datang di Kota Pekanbaru. Selamat datang di Kota Bumi Lancang Kuning. Selamat datang di Kota Bertuah. Inilah kondisi gedung IKKS kami di Pekanbaru. Mulai tadi dari masuk itu udah namanya udah Jalan Kamang ya. Berarti tadi nampak ya Jalan Kamang ya. Nah, Jalan Kamang berarti dari jauh udah terpajang nampak gedung tinggi namanya Gor dan Hall Kamang Sayo. Jadi udah berbau Kamang nih. Dari jauh udah nampak Gor Kamang, jalan masuk pun Jalan Kamang. Itu dengan seizin dari RT RW di sini. Jadi bukan kita mencabut nama Kamang sembarangan aja. Kita udah minta izin dulu ke RT sini, RW sini. Udah dibolehkan baru kita bikin nama. Inilah kondisi gedung sekretariat ya. Sekretariat awalnya ya memang untuk sekretariat dan difungsikan sebagai sarana olahraga. Ya namanya apakah itu dikatakan berbisnis? Ya berbisnis, karena semua sekarang kan udah komersil ya, menghasilkan uang. Dibiarkan gedung ini kosong sayang kan, tak terawat. Ini sekarang ada yang bisa mengelola, kita terima uang ya per bulan. Jadi dialah gedung inilah yang membenahi dirinya sendiri. Jadi kita untuk minta sumbangan ke olahraga udah berat, apalagi sejak COVID ini kan agak berat ya perekonomian kita, minta sumbangan agak berat nih. Nah dengan kondisi ada kita berbisnis dikomersilkan walaupun sedikit tapi dikumpul-kumpul jadi bukit. Nah jadi bisa membenahi dirinya sendiri. Alhamdulillah kita ansur-ansur lah inilah gedung ini. Sebagai gambaran sekarang ini udah 2 tahun ini udah disewakan. Sewakan kegiatan olahraga terutama ya. Jadi kita terima bersih aja dari yang pengelola di sini, lumayan lah, walaupun kecil sekarang 1.200.000 per bulan. Jadi dia berlistrik kebersihan dia. Di atas udah ada pintu, udah ada semua, udah di kamar mandi, di atas di bawah udah kita ansur-ansur nih.
Nah, awal ceritanya ini itu tuh tadi Maih nanti menyampaikan karena beliau yang senior dari tahun 80. Jadi sebagai gambaran aja ini awalnya keinginan dari warga Kamang supaya punya gedung sekretariat. Jadi kita jangan numpang dulunya, kita numpang di Dinia Putri, Muhammadiyah. Nah, dengan cita-cita para pendahulu kita ini punya gedung, alhamdulillah sudah terrealisasi. Ya, inilah ada manfaat gunanya. Jadi bangga kita khusus untuk di Pekanbaru, kami bangga udah punya gedung. Nah, walaupun kita beransur-ansur ya beransur, tapi kita udah punya gedung. Mudah-mudahan ditiru oleh IKKS yang lain. Amin amin. Jadi kita nggak numpang lagi. Jadi di sini halal di sini, wirid ada di sini juga. Kadang di rumah kita pakai sistem di gedung kalau pingin di rumah silakan, karena untuk di rumah itu ada gunanya. Kita tahu rumah-rumah kita Lusanak itu yang ada di Pekanbaru, jadi kunjung wirid. Tapi yang kalau nggak ada kita adakan di gedung. Jadi ceritanya ini beli tanah dulu zaman tahun berapa ya. Jadi memang semangat, salutnya semangat senior pendahulu kita nih untuk ngadain keberanian untuk mengadakan tanah ini. Jadi kita tidak terpikir, waduh dari mana uang nih, dari mana uang dapat nih. Tapi keberanian, keinginan, kemauan dari pendahulu kita ini sangat dirasakan manfaatnya sekarang ini. Nah, mulai pengadaan tanah, terus dilanjut pembangunannya. Jadi pembangunannya dengan sistem iuran. Ada yang siapa yang sanggup satu piat satu pancang atau semen sekian maka terjadilah semangat gotong royong, semangat kebersamaan itu. Kalau sekarang dulu bayangkan untuk mengumpulkan uang itu datang ke rumah-rumah sejauh-jauh itu kan datang. Kalau sekarang ngumpulin kita ngumpul via WA aja, via online, dia transfer aja. Dulu datang ke rumah-rumah, itu salutnya kita ke pendahulu senior kita. Makanya dirasakanlah sekarang ini manfaatnya. Kita yang baru goreng, kita melanjutkan saja, nggak bisa ini akan malu kita sama senior pendahulu. Kita melanjutkan saja nih. Ayo kita besarkan IKKS Pekanbaru. Kita udah punya gedung. Yuk, bangga kita punya gedung ini. Mungkin itu saja. Ed. Ya, makasih Dery. Untuk cerita gimana beliau yang sejarah 2 tahun ini. Nah, untuk masalah keuangan nantinya di Menteri Keuangan saya ada nih, dosen nih, dia keuangannya gimana. Jadi kami ini tidak ada uang di tangan tuh nggak ada. Uang masuk langsung masuk ke rekening. Ada buku tabungan sendiri. Nah, Menteri Keuangan inilah yang mengelola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dery. Tadi Dery sudah menyampaikan panjang lebar tentang keberadaan gedung Kamang Sayo Pekanbaru ini, dan kita kita apresiasi teman-teman pengurus Kamang Sayo Pekanbaru sudah punya gedung yang bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan rutin, entah itu halal bihalal dan sebagainya. Mungkin kita juga ingin tahu sebagian cerita dari mungkin Dais yang mungkin masih ingat atau seperti apa dulunya keberadaan gedung Kamang Sayo Pekanbaru ini, Dais. Oke. Terima kasih Pak Ketua IKKS Jabodetabek yang sudah mengunjungi kami di Pekanbaru. Baiklah, saya akan coba menerangkan apa yang saya tahu ya tentang pembangunan gedung ini. Salah satu gedung ini terbentuk sekarang ini adalah hasil jerih payah dari pengurus-pengurus yang terdahulu dari kami ini. Di awalnya pengurus punya tekad untuk punya gedung. Jadi secara bertahap ataupun maraton mereka beli tanah dulu. Secara iuran atau sumbangan sesuai kemampuan masing-masing dari warga. Setelah itu kalau nggak salah saya sekitar tahun 90-an dimulai membangun gedung ini dengan cara yang sama, yaitu memungut sumbangan dari warga KKS Pekanbaru. Ada yang
membayar per bulan dipungut oleh pengurus ke rumah-rumah. Ada yang mengirimkan untuk satu tiang atau satu ini secara borongan. Dengan demikian secara berangsur gedung ini sudah berdiri dengan megah sampai sekarang. Walaupun bentuknya masih jauh dari kesempurnaan, tapi pengurus yang belakang ini sudah sangat berusaha, sudah dengan segala usaha untuk membenahi apa yang kurangnya di sana sini akan disempurnakan. Sekarang gedung ini sudah bisa digunakan untuk kegiatan skala keperluan dari IKKS Pekanbaru, begitu halal bihalal atau acara wirid. Di samping itu juga gedung ini juga sudah istilahnya dikomersilkan dan hasilnya untuk persatuan, untuk IKKS Pekanbaru semuanya. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Mohon doa juga kepada keluarga Kamang semua supaya kelanjutan dari pembangunan gedung ini bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya. Kami butuh dukungan dari warga Pekanbaru, kalau bisa juga dari warga lain. Dan kami harapkan juga IKKS Nepal juga bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh IKKS Pekanbaru. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika statement yang saya berikan ini tidak sempurna dan tidak akurat. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tadi sudah disampaikan kondisi gedung. Memang ya namanya proses ya, bertahap, mulai dari pengadaan tanah dan seterusnya, dan pembangunan dan seterusnya. Dan ini tidak lepas dari kerjasama dengan warga masyarakat Kamang Sayo yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya. Seperti harapan ketua juga tadi, harapan Rais juga, ya kemarin mungkin busana Kamang Sayo yang di Pekanbaru lanjutkan, dan pembangunan gedung ini kedepannya otomatis kita semua berharap bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, Bu Z sebagai kata Dery tadi sebagai Menteri Keuangannya Kamang Sayo Pekanbaru ya gitu kan. Jadi tadi Dais juga menyampaikan gedung ini kadang juga kalau ada yang pingin menyewakan kita sewakan. Nah, otomatis kan juga ada pemasukan. Ini juga ada pemasukan dan seterusnya. Berarti ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa dibantu dengan gedung. Nah, kalau Ibu sebagai Menhu-nya Kamang Sayo Pekanbaru seperti apa di pengelolaan dana dan sebagainya? Silakan, Bu Z. Terima kasih kepada Dadat. Baik, untuk menjawabnya pertanyaan Dadat itu pertama mungkin mau sampaikan bahwa jadi bendahara ini dari mungkin sampai dulu periode 2021 dari sampai 2020 3 tahun. Kita sama warga kesepakatan. Jadi memang di masa periode ini dari sebagai ketua memang ada beda secara teknis pengelolaan keuangan, baik itu untuk sosial. Ini ada tambahan. Kalau dulu di 2020 belum ada masalah sewa gedung, dari 2021 awal ada sewa gedung. Jadi ada dana di kas IKKS Pekanbaru itu ada dua, yaitu sewa gedung atau dana gedung dan dana sosial. Jadi itu berbeda, tidak dicampur aduk, jadi terpisah. Kalau untuk kegiatan sosial, nah itu memang diambil dari iuran sosial yang awak mintakan kepada anggota Kamang Sayo yang ada di Pekanbaru. Jadi kalaulah mulai masuk tahun ini ya, tahun baru, awak berikan ini himbauan ya, ketua ya, untuk bisa membayar iuran sosial itu secara ini aja. Memang kini alhamdulillah partisipasi ibu-ibu binsanah di KKS Pekanbaru luar biasa. Bapak-bapak, karena yang banyak bayar ibu-ibu, mungkin PT yang dari apa itu dari ibu. Jadi awak banyak lebih ini menggimbal. Jadi memberitahu di awal Januari itulah diberitahu supaya karena tahun inilah 2023, umpamanya 2023 supaya membayar iurannya bisa ya, transfer langsung, tidak ada. Jadi uang cash selama ke periode ini tidak ada memegang uang cash langsung ke rekening. Kalaupun ada permintaan nanti keluaran ya, uang sosial, mungkin ada yang meninggal, ada yang sakit, itu pun ditransfer. Ini dulu diminta umpamanya sama ketua, ada yang meninggal, baru nanti dibuat.
Nah seperti itu ininya. Laporan bisa dilihat setiap hari. Ya. Dan laporan ini karena memang ada ketua memang bisa dengan cara ini pakai Google Drive. Jadi siapapun bisa mencari keuangan di KKS, baik itu uang gedung ataupun uang sosial. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapa yang minta bertanya, ambo kan bayar, lah ini bukti yang bayar. Ada nama. Jadi di ini tuh ada iuran anggota, ada nomor anggota. Jadi jalihnya yang membayar di berapa bulan di situ nampak. Jadi untuk gedung itu beda, tadi yang disampaikan, dan untuk sosial beda. Jadi iuran sosial itu khusus memang untuk sosial ya, sosial untuk sosial. Jadi ada lagi kas yang namanya kas gedung. Kas gedung. Nah, kas gedung berarti dikelola secara terpisah ya, Bu? Ya, terpisah. Jadi memang ini kan pemasukan gedung dipisah dari pemasukan iuran sosial. Oke, tadi kan dia bisa jelaskan untuk sosial otomatis sudah seperti umumnya ya, sosial, kegiatan sosial. Nah kalau yang untuk uang gedung ini bagaimana pengelolaannya? Uang gedung ini akan dikelola untuk kalau memang ada pemasukan seperti apa? Ya, terima kasih Daek. Jadi uang gedung ini yang selama ini pemasukan sebelum ini ada badminton ini yang sewa sudah tetap per bulan ini pemasukan gedung ini, sehingga memang perbaikan gedung ini cepat diatasi. Seperti ini kemarin ya, lantai di atas sudah bisa diperbaiki. Perbaikan, dan ini juga kayak toilet-toiletnya sekarang sudah bagus semua. Jadi kegiatan apapun di sini rasanya sudah bisa dilaksanakan. Jadi untuk keuangan seperti itu, uang sewa gedung, dan kalau iuran ya seperti biasa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang sistemnya kita mintanya lewat ini WhatsApp, kita beritahu langsung itu memberitahu, kirim ke nomor rekening. Kita punya nomor rekening sendiri, itu atas nama ketua dan bendahara, kirim ke nomor rekening ini sudah. Ini Bu Ben, saya udah berani beritahu, tolong japri kalau sudah ini sehari itu kadang ini ya, memang antusias dari ini ya, warga kita cepat berjalan. Ya, kalau tidak ini ada yang tidak bisa. Kadang ada yang ini, saya tidak bisa transfer, udah saya bayar aja waktu irit, nah boleh juga. Jadi dia bayar waktu cash dan transfer. Seperti itu pengelolaan keuangan di KKS Pekanbaru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tambah sedikit masalah pengelolaan. Jadi memang periode sebelum CZ waktu Rina itu memang semuanya itu udah masuk ke rekening, tidak ada pegang uang, taruh uang itu di bantal, buah bantal, ada uang itu dimasuk ke rekening, jadi nggak ada uang cash. Waktu belanja ini, Bu Ben, ini tolong bayar ini, beli bahan ini semen, ini sekarang kan udah transfer ke toko, ada udah langsung bayar di sana. Jadi alhamdulillah kepercayaan masyarakat ini ya, karena uang ini kadang kita lupa bayar gimana, jadi semuanya transaksi di buku tabungan, laporan di bendahara juga lengkap semuanya. Nah itu, terima kasih. Oke, di sana Kamang TV tadi sudah dijelaskan oleh Bu Bendahara Kamang Sayo Pekanbaru, artinya pengelolaan keuangan organisasi ya, memang pengelolaan keuangan organisasi ini berat sih enggak, tapi intinya uang organisasi akan kembali ke organisasi, dan sebuah organisasi akan bisa berjalan dengan baik dan lancar tergantung juga dari partisipasi anggota terkait dengan iuran dan sebagainya, karena uang iuran itu dalam sebuah organisasi sosial itu akan kembali ke anggota. Nah karena namanya kita organisasi sosial ini ya benar, harapan pengurus dimanapun pengurus organisasi sosial ya sangat berharap sekali partisipasi aktif dari anggota. Dan kalau itu lancar, insyaallah semua atau sebuah organisasi akan berjalan dengan baik. Mungkin itu di sana Kamang TV bincang-bincang kita dengan pengurus Kamang Sayo Pekanbaru dengan keberadaan gedung Kamang Sayo Pekanbaru. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi atau menjadi tambahan informasi atau bisa diadop buat teman-teman Kamang Sayo di kota-kota lainnya. Demikian saja, lebih dan kurang minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamang TV Sabana Sege.